Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Nah ini aku lagi ada di desa, di rumah. Oke, sebelum itu aku mau biar nggak sepi banget. Nanti kita akan live, tapi sekarang kita akan bahas soal akhirnya Yohan Boni positif. Aku cari tempat duduk dulu di mana? Di sini aja. Oke, ini ruangannya masih kosong, jadi mungkin akan terasa sangat bergema. Alright, ini aku taruh di sini aja ya. Nah, iya. Oke, iya. Alright. Nah, eh, aku sebenarnya sampai 2 hari lalu sampai kemarin itu sempat ngerasa agak khawatir. Khawatirnya karena ini yang sudah berlarut-larut ini, takutnya ntar toto batal. Dan ini sudah pernah kejadian soalnya masalah Bremer, kemudian siapa lagi ya, Thiago Jalo, Kabal juga. Nah ini waduh, jangan-jangan ini bakalan sama lagi, ditikung lah. Apalagi kemarin ada tim dari Liga Inggris juga yang tertarik. Nah kita tahu kan, kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, di Serie A musim lalu itu Inter adalah pendapatan paling besar di antara tim-tim Serie A. Pendapatan Inter itu masih lebih kecil 50 juta dibandingkan tim Inggris yang pendapatannya paling kecil. Kalau nggak salah itu apa ya, Crystal Palace apa gitu. Nah intinya adalah tim paling miskin di Inggris saja bisa nyerobot Inter, itu yang aku takutkan. Tapi akhirnya Yohan Boni kelar. Ini mohon maaf kalau suaranya agak bergema ya. Karena ruangannya masih benar-benar kosong, tapi mestinya dengan mic yang sangat dekat dengan ini, mestinya gemanya itu bisa jauh berkurang. Oke, kembali ke Yohan Boni. Nah, aku melihat di musim ini lini serang Inter itu jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Kenapa aku berani bilang begitu? Musim lalu itu praktis kita cuma punya 2 striker yang berfungsi, yaitu Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Taremi itu antara ada dan tiada, Arnautovic antara ada dan tiada. Korea, aduh apalagi Korea, kayaknya udah nggak perlu kita bahas, kawan-kawan udah tahu. Nah musim ini Lautaro so far tampil cukup meyakinkan di Copa America, di Club World Cup dengan 2 gol dari 3 pertandingan. Kemarin sebenarnya di lawan River Plate dia punya kesempatan untuk mencetak at least 2 gol, 3 bahkan kalau finishingnya dia tidak katrok kayak begitu. Tapi ya sudahlah, Marcus Thuram masih cedera. Tapi kenapa aku berani bilang bahwa lini serang kita lebih bagus? Karena satu, Pio Esposito itu dengan 2 penampilan kemarin aku berani bilang dia lebih bagus dari Taremi dan Arnautovic. Sudah pasti, walaupun umurnya baru 19 tahun. Itu dari sisi Pio Esposito ya. Kemudian kita selain Pio Esposito kita ada Carboni dan Sebastiano Esposito. Kalau nggak salah ingat dia 8 gol berapa asis ya, 8 gol 4 asis atau pokoknya lagi-lagi juga di atas kertas lebih bagus dibandingkan Arnautovic dan Korea. Kemudian dengan datangnya Yohan Boni lagi, jelas kita punya at least 3 striker yang benar-benar sesuai dengan standar Serie A. Gila, standar Serie A Pak. Belum lagi nanti kalau Carboni ternyata nggak jadi dijual, karena kabar terakhir itu Seba Esposito itu udah hampir pasti dijual. Kemudian dari 2 yaitu Pio dan Carboni, katanya ini hanya salah satu saja yang akan disimpan. Kalau menurutku sih lebih baik dua-duanya dipakai di musim depan. Dan somehow aku ngerasa Chivu akan bisa memaksimalkan squad yang kita punya itu kalau dia lebih banyak pakai 3-4-2-1. Karena seperti aku pernah bahas berkali-kali, banyak sekali pemain kita itu yang bisa bermain di posisi double pivot maupun di posisi gelandang serang. Bahkan Barella pun kalau dia dimainkan di posisi gelandang serang dia bisa. Sehingga taruhlah Mkhitaryan di posisi double pivot bisa, gelandang serang bisa, Zielinski bisa, Sucic apalagi jelas.
Carboni kayaknya nggak bisa kalau dia di posisi double pivot di DM itu, tapi at least dia bisa di posisi gelandang serang yang kanan ataupun yang kiri. Kemudian siapa lagi? Fratesi bisa banget. So di sini pilihan kita banyak banget. Kemudian dengan masuknya Yohan Boni lagi, kita akan punya dimensi baru dalam serangan kita. Karena dulu Thuram dan Lautaro udah itu aja. Yohan Boni adalah tipe striker yang terus terang saja kawan-kawan jangan mengharap banyak gol dari pemain ini. Tapi dia adalah pemain yang bisa menyusup ke sayap, menyerang dari sayap, mengirim umpan atau end pass berupa crossing mendatar, crossing lambung, atau bisa melakukan one two. Dan dia adalah pemain yang tipe pemain yang kita sangat kurang di musim lalu. Kita nggak punya pemain yang bisa melakukan penetrasi dengan aksi individu. Yohan Boni bisa melakukan itu. Nah, ini makanya aku bilang ini sebuah kabar yang bagus, tapi sekali lagi manage your expectation. Jangan ngarap 15 gol dari seorang Yohan Boni. No. Kalau Yohan Boni musim depan bisa nyetak 10 gol aja itu sudah hebat banget aku bilang. Tapi kita akan bisa melihat kontribusi dia di lapangan secara real, dari misalnya umpan-umpan, dari dribble, itu yang diharapkan dari Yohan Boni. Terutama ketika kita menghadapi tim-tim yang bermain dengan low block. Karena aku pernah bilang kan, musuh dengan low block itu ada dua caranya. Kita hujan dengan crossing, atau kita pakai pemain yang bisa melakukan penetrasi dalam ruang sempit. Penetrasi ini maksudnya entah dia dribble, solo run, atau melakukan umpan-umpan pendek 1-2 tapi di ruang yang sempit. Nah, Boni bisa melakukan itu. Aku yakin kombinasi Boni dengan Thuram ini akan sangat bagus lawan musuh-musuh yang low block. So kemudian selain Boni, ini kabarnya Boni kita sudah sepakat di angka 23 juta dengan add-on sekitar 3 juta. Kontraknya 5 tahun, gajinya 2 juta, gajinya sangat murah. Menurutku 2 juta untuk sekelas Yohan Boni itu ini lebih murah dari gajinya Arnautovic. Kira ini menurutku sih jackpot. Asalkan dia nggak cedera aja, kita akan punya idola baru di Giuseppe Meazza. Nah, itu Yohan Boni. Nah, kabar berikutnya yang cukup menarik adalah Nico Paz. Inter dikabarkan akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mengontrak Nico Paz. Terlepas dari situasi dia yang sulit, yang mana kawan-kawan udah tahu pasti ya, Madrid punya buyback yang terakhir aku cek itu kalau nggak salah 14 juta apa 12 juta. So masalahnya adalah sebenarnya begini. Di satu sisi Madrid itu punya banyak sekali pemain yang bisa bermain di posisi Nico Paz, itu satu. Tapi kabar terakhir itu adalah Madrid katanya pingin pakai Nico Paz. Nah, ini pelik. Berurusan dengan Madrid itu yang bikin pelik adalah Madrid ini bukan tim yang perlu duit. At least mereka tidak perlu duit dari jual pemain karena mereka udah sponsor, udah oke, stadion udah oke, dari fanbase. Intinya duit mereka itu turah-turah. Beda kalau kita misalnya berurusan dengan katakanlah dengan Atalanta, dengan apalagi yang Genoa atau tim-tim kecil itulah. Tim yang memang sumber utama pemasukan mereka itu ya dari jual pemain. Sedangkan Madrid, aduh. Tapi ya udah kalau nggak dikasih Nico Paz, kasih Arda Güler kayak. Nico Paz ini kita masih harus wait and see karena beritanya sih seperti itu. Inter akan lakukan apapun yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua yang terakhir ini Hakan Calhanoglu. Tampaknya feelingku bener, feeling kawan-kawan juga banyak yang udah kayaknya Hakan akan tidak berseragam Inter lagi di musim depan. Dikabarkan Hakan sudah meminta kepada manajemen agar mempermudah jalan Hakan untuk ke Galatasaray. Intinya adalah Inter kan maunya 40 juta, tapi Hakan meminta bahwa tolong bertemu di tengah. Jadi Galatasaray yang nawar 15 juta ya itu kemurahan, tapi Internya jangan 40 juta juga, mungkin di 25 atau 30 gitu. Bagiku pribadi bahkan sampai katanya Hakan mengingatkan Inter bahwa tolong saya datang ke sini secara cuma-cuma. Jadi selama 4 tahun ini bagus sih kata-katanya kan. Selama 4 tahun ini saya memberikan segala yang bisa saya berikan untuk Inter.
Jadi kali ini saya ingin pulang. Dia bilang, dia pakai kata pulang. Saya ingin pulang, tolong berikan kemudahan, tolong bertemu di tengah gitu. Intinya bertemu di tengah ya, bagiku ya itu permintaan, artinya Inter jangan jual kemahalan. Dan aku sih setuju sama Hakan ya. Dan aku merasa Hakan ini memang bukan seorang yang seperti Barella atau Bastoni yang wah pokoknya Inter. Tapi at least ini lebih baik daripada Skriniar yang bilang akan di Inter akan memperpanjang bla 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 bla. Toto ke PSG. Kalau Hakan at least dia ngomong secara fair, secara terang-terangan di ini bahwa saya ingin pulang kampung. Tolong permudah. Dan bagiku juga di sisi lain ini adalah waktu yang sangat tepat bagi Inter untuk menjual Hakan. Satu, Hakan udah mulai cedera, walaupun standar dia masih tinggi sekali, tapi kawan-kawan pasti sudah merasakan bahwa penurunan itu sudah terlihat, penurunan dari performa. Dan sepertinya bukan kebetulan di 2 atau 3 pertandingan yang sangat menentukan Hakan gagal perform. Ya karena memang dia sudah cedera dan belum pulih benar dari cederanya. So kalau kita lihat Dzeko di Inter, dia performanya bagus tapi nggak yang istimewa. Tapi ketika dia balik ke ke Fenerbahce apa Galatasaray ya Dzeko. Pokoknya ketika dia ke Liga Turki dia jadi ini loh, bersaing dengan Icardi jadi top scorer. Jadi ya Hakan dengan di level dia yang sekarang, dia akan menggila di Liga Turki. Aku yakin banget. So itu sih, aku sih sudah legowo Hakan akan pergi. Nah makanya apalagi Hakan akan pergi dari Inter, maka ini semakin menguatkan Inter untuk harus gimana pun caranya bisa dapetin Nico Paz. Mending Nico Paz daripada Rovella menurutku. Nggak apa kita nggak punya gelandang bertahan yang pengganti Hakan itu nggak apa. Tapi kalau Nico Paz datang, kita bisa plot Miki berdua dengan Barella di belakang atau Barella dengan Aslani. Tapi Nico Paz ini bagiku adalah seorang pemain lapangan tengah yang bisa membawa Inter generasi berikutnya dari Inter, yang katanya Okri kan ingin pemain-pemain atau yang menjadi pilar Inter Milan itu adalah pemain muda. Nah, Nico Paz, Sucic bagiku ini adalah pilar Inter bersama Barella sebagai mentornya. Tapi aku ngelihat sisi liarnya itu, imajinasi yang unpredictable itu ada di Sucic dan Nico Paz. Kalau kita bisa dapetin Nico Paz. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Nanti malam kita live ngalor ngidul lagi. Oke, ciao guys, sampai jumpa nanti malam. Bye bye.